Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang mengambil judul 3 pelajaran rohani dari penyebaran virus corona. Kita mendasarinya di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 pelajaran rohani dari penyebaran virus corona. Yang pertama ialah bahwa betapa mudah manusia terpengaruh oleh lingkungan. Virus ini yang berawal dari Wuhan, Cina, dengan cepat menyebar hingga ke seluruh dunia. Hal ini mengingatkan betapa orang-orang Kristen juga cepat terpengaruh dengan perilaku dunia ini. Orang-orang di dunia ini tidak hanya mudah terpengaruh oleh yang namanya virus corona, tetapi juga mudah terpengaruh oleh kepanikan yang dibuat oleh orang-orang lain. Contoh yang praktis ialah bagaimana ketika orang-orang Italia mengalami kepanikan, mereka banyak membeli tisu-tisu untuk toilet. Ini juga diikuti oleh orang-orang Jerman yang mengalami kepanikan. Banyak membeli tisu-tisu toilet sehingga akhirnya banyak yang mengalami kekurangan. Padahal situasinya berbeda antara Jerman dan Italia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita tidak mudah cepat terpengaruh, maka kita memerlukan iman yang kuat. Iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mudah cepat terpengaruh. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki iman yang kuat supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh dunia ini. Perilaku dunia yang sangat egoistis, hedonisme, materialistis dan lain-lain, biarlah itu tidak mudah terpengaruh dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua penyebaran virus corona ini yaitu manusia belum mengetahui mana yang terpenting dalam kehidupan ini. Orang-orang Eropa lebih mementingkan kesehatan. Mereka sangat menjaga kesehatan karena mereka takut akan kematian. Menunjukkan bahwa banyak yang belum siap menghadapi kematian. Saudaraku yang terkasih, keselamatan lebih penting daripada kesehatan. Kesehatan ada batasnya. Kesehatan akan berakhir di bumi ini, tetapi keselamatan diperlukan hingga kekekalan. Oleh sebab itu perlu mengetahui mana yang paling penting di dunia ini, dan yang terpenting ialah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memastikan bahwa diri kita sudah diampuni, sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, melalui hal-hal antisipasi virus corona ini, semua disarankan untuk kembali ke rumah, melakukan pekerjaan di rumah, beribadah di rumah, bermain bersama anak-anak di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya keluarga dibandingkan dengan pekerjaan. Banyak keluarga hancur karena lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Dan kini tiba saatnya supaya orang di rumah saja, bekerja dari rumah, dan mementingkan kehidupan, keutuhan keluarga. Hal ini tentu ada dampak positifnya supaya kita kembali ke rumah, di mana kita bisa lebih lagi memperhatikan anggota-anggota keluarga kita. Kita perlu mengetahui bahwa yang paling penting di dunia ini yakni mengasihi Tuhan Allah dalam segala aspek kehidupan kita daripada apapun di dunia ini.
Dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 38, di situ dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengutamakan hal yang terutama dalam hidup ini, yakni mengasihi Tuhan. Dan hal yang ketiga, yakni perlunya pola hidup yang sehat. Banyak orang yang selama ini hidupnya sembrono, hidupnya tidak teratur. Tetapi melalui mewabahnya virus ini, kita semakin diajarkan untuk hidup teratur, memiliki pola hidup jasmani yang sehat dan juga pola hidup rohani yang sehat. Pola hidup jasmani yang sehat yakni tidak takut, tidak panik, tetapi tetap menjaga kesehatan tubuh, tangan, dan juga mulut. Sedangkan pola hidup rohani yang sehat, kita tetap bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan, dan tidak lupa bersaksi memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada semua umat manusia, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang kita kasihi. Perlunya pola hidup yang sehat, tentunya ini sangat baik untuk kelanjutan kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, 3 pelajaran rohani dari mewabahnya virus corona. Yang pertama, bahwa kita memerlukan iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh perilaku dunia ini yang tidak sehat. Dan yang kedua, kita perlu mengutamakan yang utama di dunia ini, yakni mengasihi Tuhan, mengetahui mana yang paling penting di dunia ini, yakni keselamatan jiwa kita di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita perlu memiliki pola hidup yang sehat, pola hidup jasmani, dan pola hidup rohani yang sehat. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.